Oke, di pertemuan 10 kali ini saya akan menjelaskan via Zoom terkait mata kuliah logika algoritma. Di pertemuan 10 akan membahas tentang metode divide and conquer. Ya, di sini kenapa saya via Zoom tidak seperti biasanya, karena ada beberapa hal yang mungkin nantinya saya takutkan kalian tidak paham masalah divide and conquer dan step-stepnya gitu ya, karena ada beberapa proses perhitungan. Sebelumnya, tolong diaktifkan kameranya dulu selama perkuliahan, demi nanti kita enak feedbacknya. Silahkan diaktifkan dulu kameranya sebelum saya lanjutkan materinya. Oke, terkait metode divide and conquer dan beberapa materi ke belakangnya nanti ya, pertemuan 11 dan seterusnya, itu nanti akan ada beberapa perhitungan gitu ya. Karena di materi kuliah logika ini, di pertemuan setelah UTS akan ada beberapa materi yang membahas tentang hitung-menghitung terkait metode divide conquer, kemudian sorting gitu ya, bagi searching. Nah, itu nanti ada prosesnya menghitung. Jadi saya harus menjelaskan langsung ke kalian bagaimana cara menghitung. Nah, pertama di sini yang harus kalian pahami adalah ketika kita membahas divide and conquer gitu ya, berarti kita harus tahu dulu definisinya, kemudian nanti prinsip dasar ketika kita akan mengerjakan algoritma dan logikanya menggunakan divide conquer. Divide di sini menurut Sonita dan Nurtanio, dia adalah memilah data nilai elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian, gitu ya, dan mengulangi pemilahannya. Yang artinya gini, divide itu nanti akan yang memisahkan gitu ya, yang memisahkan datanya itu adalah divide menjadi maksimal dia dua nilai. Sedangkan yang mengurutkan itu adalah conquer. Ya. Jadi divide and conquer itu memisah dan mengurutkan. Gitu ya. Artinya dia memisahkan dan mengurutkan. Jadi si divide yang memisahkan, conquer itu yang akan mengurutkan nilainya. Nah, cara kerjanya gimana? Apakah kita bisa sembarangan saja menentukan pemisahannya, menentukan pengurutannya bagaimana? Ini ada prinsip dasar divide conquer. Dia akan membagi n input itu banyaknya data gitu ya, akan membagi banyaknya data inputan menjadi k subset. Subset itu turunannya menjadi yang berbeda gitu ya, k subset input yang berbeda. Nanti akan ada pemecahannya, diagramnya seperti apa. Nah, dinotasikan satu lebih kecil dari k dan lebih kecil sama dengan n. Ini notasi pembagiannya. K subset input akan terdapat k sub problem. Jadi ketika kita menginput ada subsetnya berapa, ya subproblemnya pun akan ditentukan ada berapa. Gitu. Setiap subproblem mempunyai solusi menjadi k subsolusi. Dari k subsolusi, gitu ya, akan mendapatkan solusi yang optimal. Itu kan banyak nanti nih. Jadi kita kalau punya masalah kan nggak hanya menentukan solusinya satu, gitu ya, tidak. Karena kan yang ilmu logika algoritma ini kan dia memecahkan masalah gitu ya dengan urutan. Artinya akan ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan untuk kalian solusi yang didapatkan. Nah, poin pentingnya di sini yang saya highlight, jika subproblem masih besar,
ya. Artinya dia divide and conquer. Artinya jika problemnya, kan problem utama bisa di drop down menjadi sub problem. Ya, bisa di drop down menjadi sub problem. Berarti intinya kalau sub problemnya masih gede gitu ya, berarti dia harus dipilah dan ditentukan atau diurutkan nilainya, gitu ya, dipisahin, di divide-nya dipisahin, di conquer diurutkan. Nah, ini bentuk umumnya nih, bentuk umum dari divide conquer. Ini kan ada n inputan. Nah, dia akan dipecah nih, n input 1, 2, 3, sampai dengan berapa nanti. Kemudian dari masing-masing n input ada n subproblem gitu ya. Ini subproblem 1 untuk n input 1, subproblem 2 untuk n input 2, sampai dengan subproblem K untuk yang keberapa gitu ya. Data yang terakhir keberapa. Setiap subproblem ada subsolusi. Untuk problem 1 solusinya bagaimana? Problem 2 solusinya bagaimana gitu ya. Problem 3 juga solusinya bagaimana. Serta problem yang terakhir gitu ya, subsolusinya gimana. Nah, dari semua subsolusi gitu ya. Dari semua subsolusi, nah, dijadikan satu nih. Jadi dari semua yang ada di sini gitu ya, dikumpulkan menjadi sebuah solusi utama gitu ya. Sebuah solusi utama di sini. Jadi jangan kita ada banyak subsolusi tapi tidak diambil kesimpulan dari masing-masing subsolusi. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya, karena subsolusi ini kan masing-masing punya jalan keluar. Dari masing-masing jalan keluar kita ambil kesimpulan. Pasti dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, dia punya cara terbaik masing-masingnya. Nah, dari cara terbaik masing-masing subsolusi, nah, kalian simpulkan di sini semuanya, gitu ya. Ambil titik tengahnya, agar semua subsolusi bisa terakomodir dalam sebuah solusi optimal, gitu. Kemudian, di metode divide and conquer, gitu ya, dia menggunakan teknik rekursif. Ya, kalian harus ingat kembali, rekursif itu apa sih kemarin? Gitu ya. Kita sudah bahas tuh. Rekursif itu yang kita kemarin bahas pakai menara Hanoi, pakai fungsi pangkat, gitu ya. Apa sih rekursif? Ada yang masih ingat nggak? Silakan, kalau yang ingat open mic saja. Menggunakan teknik rekursif yang membagi masalah menjadi dua atau lebih sub masalah. Suatu proses yang bisa. Ya, silakan. Apa rekursif? Tadi siapa tuh? Proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Ya, itu rekursif. Jadi nanti divide and conquer itu kan identik dengan rekursif, berarti dia identik dengan memanggil dirinya sendiri. Dia akan membagi masalah menjadi dua atau lebih sub masalah dengan ukuran yang sama. Ya, masalah umum untuk teknik ini seperti pengurutan, perkalian dan sebagainya. Gitu. Nanti cara penyelesaiannya saya ajarkan bagaimana. Karena kalau cuma baca teorinya saja, itu saya rasa kurang. Karena divide and conquer ini butuh pembuktian. Oh, jalannya begini ketika solusinya ketemu gitu ya. Divide and conquer ada 4. Ada merge sorting. Sorting itu pengurutan ya. Quick sorting. Ada binary search, ini pencarian. Ada teknik divide and conquer. Jadi metode divide and conquer juga punya teknik, namanya teknik divide and conquer. Ini nanti masing-masing caranya bagaimana. Nah, merge sort yang pertama. Merge sort itu menggabungkan dua array yang sudah terurut, gitu ya. Kemudian merge sort sendiri, dia metode yang merupakan
metode yang membutuhkan fungsi rekursif untuk penyelesaiannya. Ini, kan kita ngomongin rekursif lagi nih. Artinya dia akan memanggil dirinya sendiri. Prinsip kerja itu intinya caranya gitu ya, cara menyelesaikan menggunakan teknik merge sorting. Gitu. Kelompokkan deret bilangan ke dalam 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian, dan seterusnya sampai tinggal sendiri. Jadi nanti dia dipisahin nih. Lakukan pengurutan sesuai dengan kelompok sebelumnya. Lakukan pengurutan sejumlah pembagian. Oke, caranya gimana? Kita lihat. Nih, merge sort. Ini kan datanya acak ya. Kalau kita nggak ngomongin merge sort, kita pakai cara biasa aja ya ketemu. 2, gitu ya, 3, 8, 10, 15, 22, udah selesai. Ya, itu bisa kita simpulin. Gitu. Kalau kita pakai cara biasa. Nah, sekarang kita mau pakai cara merge. Ya, merge sort untuk menyelesaikannya. Nilai awalnya kan ketahuan nih, masih acak. Sekarang, step pertama. Step pertamanya gimana? Data akan dikurutkan dianggap sebagai 6 kelompok data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang terpisah di mana masing-masing kelompok terdiri dari sebuah bilangan. Nah, ini saya pecah. 22 kelompok 1, ya 10 kelompok 2, 15 kelompok 3, 3 kelompok 4, 8 kelompok 5, dan 2 kelompok 6. Ini saya pakai identitas, biar nanti gampang. Gabungkan kelompok 1 dan 2, ini kuncinya ya, lihat, 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Karena ada 6 data, gitu ya. Sehingga akan diperoleh 3 kelompok data. Ya, ini kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Gitu ya, ini kelompok 3. Kemudian, dari 3 kelompok data yang baru, masing-masing kelompok terdiri dari 2 bilangan yang telah terurut. K1 dengan K2, K3 dengan K4, K5 dengan K6. Ini step 1 masih ya. Ini step 1 masih. Nih. Sekarang penggabungan kelompok 1 dan 2. Kita bahas kelompok 1 dan 2 dulu. Tadi kan ada 3 kelompok ya. Saya ulangi lagi, ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sekarang yang kita proses kelompok 1 dulu. Ini dulu yang kita proses. Karena kan datanya masih acak, 22 dengan 10, belum urut. Kelompok 1 dan 2, sediakan sebuah array berukuran 2. Nih, ini saya sediain array berukuran 2. Buat apa? Buat nampung dia nanti nih. K1, 22, K2, 10. Bandingkan elemen K1 dengan elemen K2. Ini dengan ini dibandingin. Karena 22 lebih besar dari 10, nah, ini kuncinya, maka array 1 sama dengan 10. Kenapa? Karena nilai yang lebih kecil, karena kita kunci utamanya adalah mengurutkan, ya, conquer, karena kita mau conquer, maka nilai terkecil harus ada di depan dong, gitu ya. Maka array 1 ini array 2. Array 1 sama dengan 10, dan array 2 sama dengan 22. Sehingga diperoleh dari array yang kosong tadi, K1-nya yang 22/10, gitu ya, maka menjadi berapa? Ada yang tahu? 10, 2 ya. Yang tadinya bilangan pertama atau kelompok 1 itu 22, kelompok 2 itu 10, menjadi array yang baru, ya, array baru, yang mana array 1 10, ini, array 2-nya 22. Di pengelompokan pertama, di kelompok 1 dan 2, itu selesai. Ya, sudah berurut, 10 dengan 22. Ini baru yang pertama. Sekarang, proses penggabungan kelompok 3 dan 4. Ya, bilangan baru lagi. Kelompok 3 dan kelompok 4, itu K-nya 15, yang 3,
Untuk keempat itu nilainya 3. Belum urut. Bandingin lagi elemennya. Karena 15 lebih besar dari 3, nah, ya kita berprinsip pada pengurutan atau sorting, maka array 3, ya array 3 itu sama dengan 3, ditukar nilainya, dan array 4 itu 15. Maka yang tadinya nilainya seperti ini, ya, yang nilainya ini, berubahlah menjadi array yang baru di sini. Ya, array 3, array 4, 15. Nih, nilai baru lagi terbentuk. Nanti kuncinya dia semua nih. Ya, kuncinya 2 nih, baru 2. Sekarang kelompok yang 5 dan 6, kelompok terakhir. Bilangan 8 dan 2. Ya, bilangan 8 dan 2. Bandingin lagi. 8 lebih besar dari 2. Maka array 5-nya 2, array 6-nya 8. Ya, yang tadinya ini ya berubah menjadi 2 dan 8. Ditarik ke sini. Gitu. Ketemu lagi bilangan baru. Nah, dari bilangan yang tadi, ya, bilangan yang tadi, yang pertama 10, 22, udah urut. Yang kedua, 3, 15, udah urut. Yang ketiga, 2 dengan 8 sudah urut. Masing-masing kelompok sudah urut. Ya, masing-masing kelompok sudah urut. Tetapi, ketika digabungkan, semuanya ini belum urut. Ya, karena masing-masing kelompok sudah urut, tetapi ketika 6 bilangan digabungkan, itu belum urut. Caranya gimana? Kita pindah ke step kedua. Tuh ya, baru sampai step 2. Sebentar, ada yang chat saya. Step kedua, bilangan tadi ya. Nih, dari bilangan yang tadi, yang ini. Pindahin ke step kedua. Pisah-pisah lagi tuh. Ya, ada 3 kelompok. Sekarang kita pakai array ukuran 4. Karena ada bilangan 4 yang mau dibandingin. Tadi arraynya 2, sekarang arraynya 4. Bandingin. K1, nih, elemen ke-1 pada K1, ini berarti, dengan elemen ke-1 pada K2. 10 dibandingin dengan 3. Karena 10 lebih besar dari 3, ya, karena 10 lebih besar dari 3, maka A1 sama dengan 3. Array 1, 3. Langsung tempatin nilai 3 di sini. Array 1 sudah ketahuan nih. Berarti array 2, 3, 4 belum. Gitu ya. Array 1 sudah ketahuan karena hasil perbandingan elemen ke-1 pada K1 dengan elemen ke-1 pada K2. Ketahuan? Next. Ya, next. Sekarang bandingin lagi elemen ke-1 pada K1 ini dengan elemen kedua sekarang pada K2. Berarti yang ini. 10 dengan 15. Ya. 10 dengan 15. Berarti karena 10 lebih kecil, ya, lebih kecil, berarti yang diambil adalah nilai yang terkecilnya. Maka array 2 adalah 10. Masukin ke sini. Ya. Tadi kan lebih besar, operator sebelumnya lebih besar. Nih, ini lebih besar. Maka kan yang diambil yang belakangnya, yang kecilnya. Sekarang, yang kedua, dia lebih kecil, berarti yang diambil di depannya. Berarti array kedua menjadi 10. 3 dengan 10. Array 1, 3, array 2, 10. Udah urut nih. Ini 2 bilangan ini udah urut. Dari yang paling terkecil sampai yang terbesar sementara 10. Kemudian bandingin lagi.
elemen kedua pada K1, nih, ya, elemen kedua pada K1 dengan elemen kedua pada K2. Berarti 22 dengan 15. 22 lebih besar dari 15. Nah, ini kuncinya. Karena lebih besar, nih operator ini, maka yang diambil adalah bilangan yang di belakangnya. Maka A3 itu jadi 15, gitu ya. Maka A3 langsung 15. Bilangan terakhir perlu dibandingin nggak? Ya nggak perlu. Namanya bilangan terakhir sudah pasti gitu ya akan menempati slot array terakhir. Jadi kalau bilangannya ada 4, ya berarti yang dibandingin cuma 3. Kalau bilangannya ada 5, yang dibandingin cuma 4. Bilangan terakhir tidak perlu dibandingkan lagi karena bilangan terakhir akan menempati slot terakhir di array-nya. Gitu. Ya, ketemu bilangannya 3, 10, 15, 22. Ya. Kan tadi kita baru gabungin ini ya. 4 array. Berarti kan 2 dengan 8 belum. Gitu ya. Ketemu nih 3, 10, 15, 22. Hasil dari yang ini. Nah, hasil ini bandingin dengan dia. Ya, 3, 10, 15, 22. Udah urut. Ya, 3 terkecil, 22 terbesar. Tetapi masih ada 2 bilangan lagi, 2 dan 8 yang harus kita bandingkan. Ya. Jadi kelompok sebelah kiri sudah urut, kelompok sebelah kanan masih menjadi pembandingnya nanti. Next. Nah, step ketiga. Gabungkan kelompok 1 yang ada di sini dengan kelompok kedua ada di sini. Ya, ini saya bikin polanya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, tidak perlu dibandingkan lagi. 3 dibandingkan dengan 2, atau 3 dibandingkan dengan 8, 10 dengan 2, 10 dengan 8. Ya, nah sekarang polanya sudah saya buat nih. Polanya sudah saya buat, K1-nya 3, 10, 15, 22, yang ini. K2-nya yang ini, 2 dengan 8. Siapin array 6. Ya, array-nya 6 siapin, karena bilangannya ada 6. Pertama 3. Ya, dengan 2. Pertama. 3 dengan 2, yang lebih kecil mana? 2. Berarti yang 2 ini tempatin di array 1. 3 dengan 8. Ya, 3 dengan 8. Lebih kecil 3. Tempatin array yang 3 ini di array 2. Sekarang 10. 10 dengan 2 lagi, nggak usah. Ya, karena 2 udah nempatin posisi. 10 dengan 8. Ya, 10 dengan 8. Berarti lebih kecil 8. Masukin 8 di array ke 3. 10. Perlu pembanding lagi nggak 10-nya? Kan udah selesai nih terakhir di sini. Pembandingnya ya. Berarti 10-nya nggak perlu dibandingin lagi. Masukin langsung ke array 4. 15 langsung masukin ke array 5. Dan 22 langsung masukin ke array 6. Dari sini sudah terbentuk 2, 3, 8, 10, 15, 22. Ini angka sudah terurut menggunakan metode merge sort. Ya, ini stepnya untuk metode merge sort. Nah, ini kalau implementasi ke Python. Ya. Kalau implementasi ke Python ya begini. Memang banyak kelihatannya codingnya ya. Python itu kan masalahnya gini. Ketika kalian bikin skema Python sejajar semua, rata kiri, tetapi codingnya udah benar, itu akan dianggap salah. Gitu ya. Mungkin pengalaman kalian belajar mata kuliah dasar pemrograman Python dengan dosennya siapa, saya juga kurang tahu. Di sini kita harus peka di Python. Mana blok coding yang memang harus ratanya sama, mana blok coding yang
memang agak menjorok ke dalam. Nah, itu yang harus dipikirkan baik-baik. Sampai sini, sampai merge sort, ada yang mau tanyakan? Sebelum saya pindah ke quick sort, silakan. Jangan nanti udah bertumpuk baru nanya pusing lagi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan terkait merge sort ya, atau sorting. Sebelum saya lanjut lagi. Silakan yang mau nanya di open mic. Merge sort sudah, berarti masih ada. Ya, silakan. Mau kurang paham yang tadi, yang bagian 6 kotak itu. 6 kotak. Iya. Ini? Iya, yang di 10-nya sama ke bawah itu 10, 15, 22. Masih kurang, masih bingung. Oke, saya ulangi. Di step terakhir atau step ketiga, ketika menggabungkan 4 bilangan yang sudah terurut lebih awal dengan pembanding barunya atau kelompok 2-nya 2 dan 8 gitu ya. Ini kan ada 4 bilangan, ini ada 2. Berarti dari 4 dan 2 ini akan tercipta 6 array. 6 array itu ini kosong. Gitu ya. Artinya 6 array ini yang akan menampung nilai terurutnya seperti apa. Di langkah kedua, ya di kotak kedua yang bawahnya. Nah, di sini kita bandingin. Pertama 3. Ya, elemen 1 K1 dengan elemen 1 K2. 3 dengan 2. Makanya saya kasih warna ini kenapa? Ini masih proses pembanding di sini. Ya. Misalkan di sini ada warna, di sini ada warna. Oh, berarti 3 akan dibandingin dengan 2. Gitu ya, itu pertama. 3 dengan 2 lebih kecil mana gitu ya? 3 lebih besar dari 2 kalau kita pakai operator aslinya. Berarti kalau 3 lebih besar dari 2, berarti yang sebelah kanan pembandingnya itu akan ditaruh di pertama. Gitu ya kan gini. 3 lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kan nilainya yang lebih kecil ini. Nah, berarti ini akan masuk ke sini. Gitu. Ini 2 ini yang masuk ke array 1. Selesai yang pertama. Sekarang bilangan ke-1 pada K1 akan dibandingin dengan bilangan kedua pada K2. 3 lebih kecil dari 8 gitu ya. Kalau di sininya operator lebih kecil, berarti kan bilangan yang kanan, yang kiri diambil ya, yang ini. Kalau di sininya operator lebih besar, ini berarti kan bilangan yang kanan yang diambil. Yang kiri berarti 3 masuk ke sini. Sampai sini gimana? Paham, Pak. Paham, oke. Jadi saya pelan-pelan ya. Sampai step-step mana pahamnya, ntar saya next lagi. Nah, 3. Nah, sudah di array kedua nih berarti. Pindah. Sekarang di blok 4 nih. 1, 2, 3, 4. Sekarang 3 sudah, pindah ke 10. Bilangan kedua pada K1 akan dibandingkan dengan bilangan kedua pada K2. Ini yang pembandingnya. Kenapa dia 10 tidak dibandingin dengan ini? Karena 2 ini sudah menempati pos di array 1. Berarti kalau nilai yang sudah menempati pos di array 1 tidak perlu dibandingin lagi. Tuh kuncinya 1. Berarti kan 10 cukup dibandingkan dengan 8. Ya. 10 dibandingkan dengan 8. 8 kok 8 dibandingin dengan 10, sedangkan 8 juga sudah menempati pos array 3 kalau di blok 4. Tapi kan kita di sini masih transisi dari step 3 yang ada di sini ke step 4 yang ada di sini. Artinya kan blok array 3 belum terisi gitu ya. Logikanya gini, di step 4 ini, array 3 ini belum terisi sebenarnya. Nah, terisi ketika kenapa? Ketika 10 ini dibandingkan dengan 8 di sini. Ya, dibandingkan dengan 8. Nah, berarti kan 8 belum ada di sini realnya. Ketika dibandingkan 10, ya 10 lebih besar sama dengan 8. Kalau bilangannya
yang kecil ya, atau operatornya pakai lebih besar, bilangan yang mana ini masukin? Pakai X sama kayak ini ya, yang di kanan. Ketika yang kecil di kanannya. Berarti 8 masuk ke sini. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, sekarang masalahnya di sini kan ya, 10 yang di sini nih. Iya. Nah, ini 10 yang ini nih. 10 ini, kenapa nggak dibandingin lagi dengan 2? Kenapa nggak dibandingin lagi dengan 8? Karena tadi udah. 10 di sini kan saya bilang, tidak bisa dibandingin dengan 2. Berarti karena 2 sudah ada di array 1. Sekarang 10 yang di sini, kenapa nggak dibandingin dengan 8? Karena 8 ini sudah menempati array 3. Ya, di array 3. Berarti otomatis bilangan sisanya tidak perlu dibandingkan lagi. Karena kenapa? Sudah pasti bilangan sisa itu adalah bilangan yang sudah terurut. 10 langsung masukin ke array 4. Next lagi 15 bawahnya langsung masukin ke array 5. Next 22 masukin lagi ke array 6. Karena 10, 15, 22 itu sudah bilangan terurut tuh. Ya. Jadi bilangan yang nggak dibandingin lagi itu adalah bilangan yang sudah terurut biasanya. Maka ketemulah 3 ya, 2, 3, 8, 10, 15, 2. Ini bilangan yang sudah fix ya, terurut menggunakan merge sorting. Gimana, Paras? Apakah masih Paham, Pak? paham ya? Ya, Kasih, Pak. sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan sebelum saya lanjut ke quick. Silakan, kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi. Sebelum saya lanjut ke quick sort. Oke, lanjut. Metode yang kedua dari metode divide and conquer. Ya, teknik yang kedua adalah quick sorting. Quick sorting ini metode yang tercepat yang ada di divide and conquer. Ya, metode yang paling tercepat cara menyusunnya atau mengurutkannya. Quick sort ini ditemukan atau diperkenalkan oleh CAR, Wire, dan quick sort, partition, action sort, ya, karena konsepnya di sini dia membuat bagian dan sort dilakukan per bagian. Artinya gini, nanti akan dipilah lagi. Sama sih sebenarnya, mau merge sort, mau quick sort, itu ada pemilahan. Ya, pemilahan bilangan pastinya. Nah, karena pada quick sort ini, pemilahannya menentukan apakah algoritma quick sort ini akan memberikan performa terbaik atau terburuk, gitu ya. Nih, yang perlu menjadi acuan kalian. Ini ada teks yang saya highlight atau yang saya tebalkan, gitu ya. Teks yang saya highlight atau yang saya tebalkan ini adalah kunci sebenarnya. Kunci ketika kita bermain dengan quick sort. Ya. Kita akan bermain dengan quick sort. Misalkan sembarang elemen yang dipilih dari data yang akan diurutkan adalah elemen ke-1, gitu ya. Nah, kita pilih elemen ke-1 nanti. Maka prosesnya gini. Bandingkan elemen ke-1 yang dinotasikan sebagai X. Nah, berarti elemen ke-1 itu X. Dengan elemen yang lain. Elemen yang lain itu A, I. AI itu maksudnya bilangan keberapa? I-nya itu bilangan ke-7 kah, bilangan keduanya, gitu, atau bilangan ke-4, gitu ya. Misalkan A4 berarti bilangan ke-4. A3 berarti bilangan atau elemen ke-3, gitu ya. Mulai dari elemen kedua, karena elemen ke-1 itu sebagai tolak ukur, ya. Berarti nanti yang akan dibandingkan dengan elemen kedua dan seterusnya sampai terakhir. Kuncinya, nah ini kuncinya nih. Jika X atau elemen ke-1 lebih kecil dari elemen yang ditunjuk, gitu ya. Saya bilangnya elemen yang ditunjuk, apakah elemen kedua, apakah elemen ketiga, apakah elemen keempat, dan seterusnya. Maka bilangan tersebut yang ada di elemen tersebut, misalkan A4 itu 7, berarti bilangan
bilangan di elemen keempat itu adalah 7 gitu cara ngebacanya. A4 berarti bilangan di elemen keempat gitu ya. Maka AI akan menempati vektor kanan dari X. Jika X-nya lebih kecil gitu ya. Jika X-nya lebih kecil dari A. Atau jika X-nya atau elemen ke-1 lebih kecil dari bilangan yang ditunjuk, maka AI-nya akan menempati subvektor kanan. Nih saya ilustrasikan gini. Nih. Ada seperti ini. Gitu ya. Jika X-nya lebih kecil dari AI gitu ya. Nih. Saya anggap di sini adalah bilangan. Saya pakai notasi B. Nah, bilangan. Maka AI-nya akan menempati subvektor kanan X. Nah, di sini. Nih, ini kan X ya. Bilangan itu dianggap aja X. X. Ya, saya pakai notasi B. Atau kalau pakai X di sini boleh. Berarti dia akan menempati di sini. Kalau dia lebih kecil ya X-nya. Tapi kalau X-nya lebih besar dari A, maka dia akan menempati subvektor kiri. Jadi nanti akan dibagi kanan kiri gitu ya bilangannya. Nah, ini kuncinya. Ya, ini kunci utamanya yang harus kalian pahami. Sekarang cara pengerjaannya. Ya. Nah, kesimpulannya nih. Subvektor kiri itu nilainya pasti akan lebih kecil. Ya, subvektor kanan itu nilainya akan lebih besar. Karena kan yang namanya sorting di kiri itu pasti kecil, ya, di kanan itu pasti besar gitu ya. Kalau yang namanya bilangan pengurutan. Kemudian, nah proses ini akan terus diulangi pada setiap subvektor yang terbentuk sampai diperoleh data yang terurut. Artinya, kita akan terus mengulangi subvektor sampai ketemu data yang terurut. Ini kuncinya. Ya memang gini, di logika itu setelah UTS memang agak rumit kalau kita tidak detail banget perhatiin, oh begini stepnya. Gitu. Ya, kalau yang kemarin kan kita sebelum UTS mungkin masih teori-teori dasar gitu ya, ngomongin flowchart, ngomongin pseudocode. Setelah UTS ya benar-benar logika kita dipakai nih. Ya, logika kita dipakai, algoritmanya atau cara nyusunnya itu benar-benar dipakai. Gitu ya. Oh, nih saya kasih ilustrasinya kayak gini. Ada bilangan. Ya, ada bilangan. Dua tiga, 45, 12, 24, 56 gitu ya. 34, 27, ada 23 lagi. 23-nya 2 kali dan 16. Ini belum urut. Ada berapa tuh bilangannya? Ada 9 ya. Ada 9 bilangan. 9 bilangan diambil titik tengah di 56. Ke sini 4, ke sini 4. Ini saya ambil titik tengahnya di sini. Kemudian tadi kan kalau kita mengacu ke sini, bandingkan elemen ke-1 dengan elemen yang lain. Ya. Bandingkan elemen ke-1 dengan elemen yang lain. Kalian ingat-ingat ini. X lebih kecil A, maka A-nya di kanan. Jika X lebih besar A, maka A-nya ke kiri. Gitu ya. Yang jadi nilai awalnya itu 23. Ini kan elemen ke-1 diminta ya. Iya. 23. Sekarang kita bandingin. X-nya 23,
AI-nya itu A2 nih ya. Ini kan A1, ini A2. A2-nya 45. Pakai notasi yang mana? X. Ini X ya, saya tandain. Ini X. X-nya lebih kecil apa lebih besar dibanding A2-nya? Lebih kecil. Lebih kecil. X-nya lebih kecil. Kalau X-nya lebih kecil, berarti, saya balikin lagi ke sini. Ya. Jika X-nya lebih kecil dari A, maka A-nya, gitu ya, akan ada di subvektor kanan. Kanan. Ya. A-nya 45, tapi lebih besar. X-nya lebih kecil. Berarti 45 kalian pindahin ke kanan. Ini kan 23, titik tengahnya. Ya. Pembandingnya 23, kalian taruhlah di tengah-tengah gitu ya. Sekarang 23 tengah-tengah. Karena kan nanti ada blok kiri, ada blok kanan. Oh, ternyata 45 lebih besar. Ada di kanan. Sekarang dia ada di kanan. 23 bandingin lagi dengan 12. Gedean mana? 23. 3. Berarti gedean X-nya ya. Iya. Kalau gedean X-nya berarti A-nya ada di kiri gitu ya. Iya. Berarti 12 pindah ke kiri dari 23. Nih, 12. 12. Sekarang 24. Gedean mana? X. 24. 24. Di Berarti kanan. pindah ke mana? Kanan. 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 Berarti 24 akan ada di sebelah 45. 56 lebih besar. Ya. Ya, lebih besar juga ada di kanan. Berarti akan ada di sampingnya 24. 34 juga lebih besar. Akan ada di sampingnya Kanan. 27 juga lebih besar. Akan ada di sampingnya 34. Gitu ya. Sekarang 23. Sama bilangannya. Ya. Kita lihat. Ada operator lebih besar sama dengan. Kalau ada operator pakai sama dengan di sini, berarti bilangan tersebut juga bisa dibandingkan. Gitu. Ya. Kalau tidak ada operator sama dengan, bilangan tersebut nggak bisa dibandingkan. Kayak gini. X lebih besar AI. X-nya 23, AI-nya 23. Nggak masuk akal. Karena lebih besar dari. Lebih kecil dari. Karena kan 23 nggak mungkin lebih kecil dari 23. Ya kan? Tapi kalau kayak gini, 23 lebih besar sama dengan 23, itu masuk. Ya, mungkin di waktu kalian sekolah, operator lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kalian juga sudah lebih paham bahwa bilangan tersebut bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau pakai operator sama dengan. Tapi kalau saya nggak pakai operator sama dengan di sini, X lebih besar A, gitu ya. 23 lebih besar 23, ya nggak bisa juga. Karena nggak bisa membandingkan operator nilainya sendiri tanpa menggunakan operator sama dengan. Berarti 23 lebih besar sama dengan 23 ada di vektor kiri. Masuk ya, 23 dibandingkan dengan 23 masuk. 23 yang ini pindah ke vektor kiri. Nih, sini nih. Ya, saya masih ada di step 1 di sini. 23. 16 dengan 23 lagi bandingin. Oh, 16 lebih kecil juga kecil. Terbentuklah di line 1 ya. Ya, langkah 1 sebuah vektor baru. Ya, sebuah vektor baru. Ini juga belum urut. Ya kan? Belum ketemu bilangan aslinya. Nah, dari masing-masing blok kalian bandingin lagi. 23 nggak perlu dibandingin lagi di sini. Ya. 23 kan udah ketemu nih, pindah nilainya di tengah. Sekarang blok kiri, kalian bandingin. Ada 3 bilangan. 12, 23, 16. Penentunya 12. 12 bandingkan dengan 23. Lebih besar 23 ya. Kalau yang lebih besar ada di vektor kanan. Artinya kanan, jangan ke kanan sana lagi. Ya. Jangan ke sini lagi nih. Jangan. Artinya kanan dari bloknya dia nih sekarang. Ya kanannya di sini. Jadi ke bawah. Ya ke bawah, tapi kanannya di sini, kirinya di sini gitu ya. Jangan kanannya ke sana tuh.
Jangan. Ya, tidak perlu ke sana. Jadi cukup di sini. Dibatasin. 12 dengan 23. 23. Nah, 23 ini ya. 23 lebih besar, berarti 23 akan ada di kanan, 12-nya di kirinya di sini. Makanya dikasih spare sini itu artinya kanan dengan kiri. 12 dengan 16. 16. Lebih besar. Hah? 12 dengan 16. 16 lebih 16. besar. Bisa dibandingin nggak? Bisa. Bisa dibandingin nggak? Bisa. Bisa. Bandinginnya jangan 12 dengan 16. Tapi bandinginnya 23 dengan 16. 16. gitu. Ya. Kita bandingin sekarang. 12 sudah terpisah sendiri di kiri. 23 dengan 16. Ya. Lebih kecil 16. Kecil mana? Lebih kecil 16. 16. 16 berarti akan ada di vektor kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Pindah dia. Ke bawah. Pindah nih ya. 12, 16. Udah urut nih. Sampai sini udah urut nih. 12, 16, 23. Udah urut belum? Udah. Udah. Ini 23 ini 23 penentu tadinya ya. Nggak perlu dibanding-bandingin lagi. 12, 16, 23. Udah urut. Sekarang kita ada di blok kanan yang ini. Kita belum bandingin nih. Nah, sekarang kita bandingin ini. 45 dengan 24. Lebih besar 45. 45 berarti 45 pindah ke kanan. Kanan. Ya, ini pemisahnya nih kanan dengan kiri. 45 dengan 56. 56 gedean 56 lebih besar. Pindah ke kanan. Gitu ya. 45 dengan 34. 34 ke kiri. 4 lebih kecil. Ke kiri. Gitu ya. Pindah ke blok ke samping 24. 45 dengan 27. 27 lebih kecil ke Pindah kiri. ke kiri. Ketemu nih polanya. Ketemu polanya yang di step sini. Turunin lagi. Ya, turunin lagi. 24 dan 23. Bandingin lagi dengan 34. Kenapa? 24 dengan 34 emang sudah urut. Gitu ya. Duluan 24 dibanding 34. Sekarang 34 dengan 27 nih. Nah, Lebih makanya kecil. saya warnain 27. 34 pembandingnya. 34 dengan 27. 7. Gimana? Gedean mana? 27 ke kiri. 34 4 Gedean 34. Berarti 34 pindah ke kanan. kanan. kanannya. Dari 27 gitu ya. Plak taruh di sini tuh. Pindahin. 24, 27, 34. Udah urut nih. 45, 56. Nah, perlu dibandingin lagi. Karena memang sudah urut aslinya. Ya, jadi bilangan yang sudah urut nggak perlu kalian bandingin lagi, gitu kuncinya. Oh. Ya, bilangan yang sudah terurut jangan kalian bandingin lagi. Jadi sekarang udah urut, ngapain kita bongkar-bongkar lagi? Nah, dia sudah urut, gitu ya. 34 dengan 27 belum. Pakai konsep yang tadi. Jika X-nya lebih besar dari A-nya, maka ya A-nya akan ada di sebelah kiri, gitu ya. Dipindahin A-nya ini, pindahin ke kiri. Nah, selesai nih sampai sini. Di sini kan tadi saya bilang udah urut. 12, 16, 23, 23 urut. Tambahin 24 lagi urut. Tambahin 27 lagi urut. Tambahin 34, tambahin 45, tambahin 5. Berarti sampai sini, step ini selesai. Bilangan ini dianggap sudah urut. Makanya quick sort dibilang teknik paling cepat, cuma pindahin kanan kiri gitu ya. Tapi tetap dengan mengacu pada prosedur yang tadi, X dan A, menggunakan operator lebih kecil dan operator lebih besar sama Barengan. Oke. Quick sort clear. Ada yang mau tanyakan sebelum masuk ke binary? Bapak izin, Ya, silakan. pengen nanya yang tadi yang 12, 23 sama 16. Terus 45, 24, 56, 34, 27 itu maksudnya gimana ya? Soalnya dari tadi nge-lag, Pak. Yang di step kedua ya? Yang awal. Awal. Yang ini? Iya. Ya. Perbandingan. Ada yang bisa jelasin selain saya?
Coba kalau ada yang bisa Hanya jawab. dari tadi nggak ada sinyal, Pak. Oh gitu. Saya ulangi. Saya ngulangi di step ini aja ya. Iya, Pak. Ke bawahnya gimana? Paham, alhamdulillah. Paham ya? Oke. Ada nilai awal. Nih. Ya, yang ini nih. Ya, ini kan nilai awal nih. Iya. Masih acak. Ada yang disebut dengan X. Ada yang disebut dengan A. Ya. AI gitu ya. I-nya itu nih A1. Ini A2. Gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan A berapa? 9 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. A1. 8. Kebalik saya ya. Ini A2. Ini A3. Ya. A1 itu di sini. Tapi dia sebagai X gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Sampai dengan A9. Ini A2. Maaf, saya salah ngambil angka barusan. Karena ada X di sini saya lihat. Ini tetap A ini A1. Ini. Iya. X, kita kembali ke sini. X itu kan elemen ke-1. Ya. Nanti kita pakai konsep ini. Kalau X-nya lebih kecil A, maka A-nya akan di kanan dari X. Jika X-nya lebih besar sama dengan A, maka A-nya akan di kiri dari X. Oke, itu kuncinya. Iya. Diambil elemen ke-1. Nih, elemen ke-1 nih. Itu ya, sebagai X. Oke, kita bandingin. Nah, sekarang fokus ke sini. 2, 3, saya ambil tengah-tengah. Ini di sini. Anggaplah ini tengah-tengah. Karena akan misahin ke kiri dengan ke kanan. Gitu ya. Nah, ini akan pemisahnya. 2, 3 bandingin dengan 45 sekarang pertama. X 1 dengan A2 itu pakai operator yang mana? Lebih besar. Operator itu yang saya maksud ini nih, operator. Nih. Jika X Ini lebih operator besar. nih. Oh. X-nya sama A-nya gedean mana? Jika lebih kecil, maka A di kanan. Ya, jika X lebih kecil dari A, maka A-nya di Kanan. 23 lebih kecil dari 45, maka A-nya di kanan. A-nya yang 45. Ya, karena A ini udah nggak dipakai, karena dia sebagai X. Yang tadi nih. 45 berarti ke... Ya. Nih, A1 itu ini nih. Bandingkan elemen ke-1 sebagai X. Gitu ya. Berarti kan nanti kita start dari A2 gitu ya. Sampai dengan A terakhir berarti. A-nya lebih besar kan? Dari X-nya. Maka kalau A-nya lebih besar, ada di mana? A-nya ke kanan. Ada di kanan. Nah, ini patokan ya. Ini tolak ukurnya ini kiri, ini kanan. Berarti 45 ke sini. Kemudian 23 masih pembanding dibandingkan dengan 12. Gedean yang mana? Dua, tiga. Gedean 23. Berarti gedean X-nya ya. Berarti X. Jadi 23 ke kiri. X lebih besar sama dengan A. Iya. Berarti kalau X-nya lebih besar, A-nya ke kiri, gitu ya. Oh, ke sini. 12. Masih 23 sekarang. Bandingin dengan 24. Lebih besar A-nya, gitu kan? Ya. Kalau A-nya yang lebih besar dibanding X, berarti ke Kanan. Oh, ke sini. Sekarang 56 dengan 23. Besaran A-nya dibanding X. Ya, berarti X-nya kecil. Kalau X lebih kecil dari A, maka A-nya ke Kiri. Ya, A-nya ke kiri. Di sini A-nya ke kanan. X-nya tetap di sini ya. Saya ulangi.
23 dengan 56, X lebih kecil dari A, maka A-nya akan ada di Kanan. kanan. Oke. Pokoknya patokannya A. X dengan 34. Besaran A-nya. X lebih besar dari A. Jika lebih besar, X lebih kecil dari A, maaf. X lebih kecil dari A. Maka A-nya akan ada di Kanan. Kiri. kanan A-nya. Kalau Oh, X iya. lebih kecil dari A-nya ke kanan semua. Sekarang 23. 23 dengan 23. Itu sama. Ingat, yang boleh membandingkan nilai yang sama cuma operator sama dengan. Tadi, di konsep tadi, ada satu operator yang menggunakan tanda sama dengan. Nih, Jika X X lebih besar dari A. sama dengan, gitu ya. Bukan dari. Oh iya, sama Itu, dengan dari. Kalau dari itu nggak pakai tanda ini. Gitu ya. X lebih besar sama dengan A. Maka A-nya ada di, kalau X-nya lebih besar sama dengan A, A-nya ada di mana? Kiri. Kiri. Saya tarik 23-nya ke kiri. Plus tuh. Ini. Sekarang 16 terakhir. 23 dengan 16. Berarti X-nya ya lebih besar dari A. Kalau X-nya lebih besar dari A-nya kemana? Kiri. Ke Kiri. 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 Nah, sampai sini terbentuklah bilangan hasil yang tadi. Gimana? Ya, gimana? Jadi Pak, yang X itu adalah 1. Ya, X itu bilangan pertama. Ya. Nih, saya mundurin ke sini nih. Nih. X itu elemen ke 1. Nah, terus ada lagi. Sudah Pak, terima kasih. Baik. Oke, seperti itu ya. Quick sorting itu tekniknya seperti itu. Memang kalau tidak ngerti silahkan nanya. Maksud saya jangan sampai saya ngejelasin aja kalian stepnya seperti ini. Ntar ujung-ujungnya kalau kalian bingung, ngerjain tugasnya pasti bingung. Gitu. Kerjain tugasnya kalian akan bingung sendiri. Ya. Jadi kalau emang nggak paham atau kurang jelas, kurang ngerti, silakan tanya. Lanjut ke binary search. Nah, ini bukan sorting, tapi search. Nyari gitu ya. Kalau tadi kan ngurutin, sekarang nyari bilangannya. Kuncinya binary search ini untuk data yang sudah terurut. Nggak boleh data acak. Kalau kalian ketemu data acak, jangan coba-coba pakai binary search. Ya, dia pakai teknik yang lain nanti. Bisa pakai divide conquer, bisa. Teknik divide conquer. Tapi kalau binary, dia khusus untuk data yang sudah terurut. Digunakan mencari sebuah data pada himpunan data yang sudah tersusun secara urut, ya, yaitu data yang telah diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Urut itu nggak harus kecil ke besar. Ingat, kadang kita terlalu mindset kita diatur yang namanya urut itu dari kecil ke besar. Ingat, teknik pengurutan ada 2. Ada ascending, ada descending. Mungkin kalian sudah dengar nih teknik ini di mata kuliah lain. Ascending itu mengurutkan dari kecil ke besar. Descending itu mengurutkan dari besar ke Kecil. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita termindset pengurutan itu 1, 2, 3, 4. Ya bisa aja 4, 3, 2, 1. Itu urut 3. Gitu ya. Proses dilaksanakan pada bagian tengah dari elemen himpunan. Jika data yang dicari ternyata lebih kecil elemen bagian atasnya, maka pencarian dilakukan dari bagian tengah ke bawah. Kalau kita ngikutin teks ini, pusing. Kita langsung main di konsep. Nih, algoritmanya. Ini yang harus kalian pegang. Hati-hati, di binary search, ini yang harus kalian pegang.
Ya, ini nggak saya bacain satu-satu, nanti kita bolak-balik dari kasusnya. Yang penting tentukan low-nya 1, high-nya n. N-nya itu nanti N. bilangannya berapa, paling maksimal berapa, gitu ya. N-nya itu banyaknya data atau maksimal berapa. Kita lihat. Bilangannya urut kan ya? Sudah ya? Nih, ini bilangan udah urut. Yang mau dicari bilangan 18 dan 50. Bisa nggak sekaligus? Enggak, satu-satu. 18 dulu kita cari. Tekniknya gimana? Saya pakai tabel keputusan. Ya, saya pakai tabel keputusan. Yang mau dicari ini yang saya merahin. A 7 sampai dengan 81. Ya. Low-nya 1, ini singkat ya. L-nya itu low, H-nya itu high, M-nya itu mid, ya, middle. X-nya itu yang dicari. Ya. N-nya itu banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Array gitu ya, banyaknya array. Di array A. Array A itu ada 8, yang dicari 18. Berarti N-nya 8, X-nya 18, low-nya 1, high-nya 8. Ya, tadi kan low-nya diminta 1. Nih, low-nya diminta 1. Low-nya sama dengan 1, high-nya N. N itu maksimal datanya ada berapa? Nih, N-nya 8. Berarti low-nya 1, high-nya 8. Sekarang kita pakai algoritma yang sudah ditentukan di sini. Nih. Nah, algoritma ini harus kalian pegang. Selama low lebih kecil sama dengan high, maka kerjakan langkah 3 sampai dengan 6. Nih, langkah 3 sampai dengan 6 bisa ada kalau ini memenuhi syarat. Nih, saling terkait nih. Kalau ini nggak memenuhi syarat, berarti langkah 3 dan 6 ya nggak bisa dijalankan lagi. Artinya datanya nggak ditemukan. Gitu. Datanya nggak ada. Ya, kita sekarang tes. Apakah low lebih kecil sama dengan high? Apakah 1 lebih kecil sama dengan 8? Nah, kondisinya masih iya di sini ya. Kalau iya, berarti step 3 sampai dengan 6 tadi jalanin. Gitu. Pertama, ya, middle. Middle-nya berapa? 4. Taunya dari mana? Kok M-nya 4? Taunya dari mana? Bisa nentuin, oh sini mana? Dia 4, nggak ada. Kita mundur. Saya akan tetap bolak-balik ke sini tuh. Middle diperoleh dari low plus high division 2. Division ini pembagian tapi bilangan bulat hasilnya. Ya. Low plus high div 2. Next. Bolak-balik terus ya. Low plus high 1 plus 8 9 dibagi 2 4,5. Karena pakai division, ya, division itu pembagian bilangan bulat hasilnya 4,5 dibulatkan menjadi 4, nggak bisa ke 5, karena dia belum 4,6 atau belum 4,51, ya. Itu. Misalkan 4,55 atau 4,56 bisa naik ke 5. Jadi 1 plus 8 9 div 2 itu 4. Maka middle-nya di sini 4. AM, array di 4. Artinya gini, AM itu array 4. Gini nih, A, saya tulis notasinya nih. A 4. Gitu. Array 4 berapa? Hitung aja. 2, 3, 4. Nih, 16. Masukin 16 ke sini. X lebih kecil dari AM nggak? X-nya berapa di sini? 18 ini cari. 18 lebih kecil dari AM itu berapa? 16. Enggak, gitu ya. 18 malah lebih besar.
Ya, statusnya masih tidak. Di sini. X lebih kecil. AM. Oh, salah ya, salah. Maaf saya. Ini lebih besar, lebih kecil tadi ya. X, saya ulangi, X lebih kecil dari AM. Nah, X-nya 18, AM-nya 16. Saya suka terbalik nih, operator ini ngebaca. 18, apakah 18 lebih kecil dari 16? Tidak. Tidak. Sekarang balikin lagi. X lebih besar AM. Iya, gitu ya. Karena X 18, AM-nya 16. X sama dengan AM. 18 sama dengan 16. Enggak. Kondisi pertama clear. Ya, kondisi pertama clear. Apakah sampai ini selesai? Apakah sampai sini selesai? Belum. Syarat selesai di mana? Nih, syarat selesai. Jika X sama dengan A middle. Ya, ini kuncinya nih. Jika X sama dengan A mid. Berarti ditemukan. Ya, kalau ditemukan atau tidak ditemukan, itu artinya selesai. Gitu ya. Ini kuncinya ya, kalian pegang. Next. 5 dari mana ya? Nah, Baris kedua. Ada yang tahu 5 dari mana? Low. Middle plus 1. Low. Mid plus 1. Mid plus 1. Balik lagi ke sini, bukan Pak? Yang ditentukan low sama dengan 1. Low sama dengan 1. Kita lihat. Low-nya berapa sekarang? 5. 5. Dari mana dapatnya? Mid plus 1. Mid plus Mid plus 1. Mid minus low. 1, Pak. Bener nggak, Mid Pak? minus Minus 1. 1. Kalau mid minus 1, 3 dong. Kan midnya 4. Mid plus low. Ya, ada yang tahu nggak? Ayo coba. Saya tunggu dulu. Ada jawaban yang benar nggak? Silakan dianalisa dulu. Mid plus 1, Pak. Soalnya kan tadi step yang nomor 7 itu. Nomor 7 apa nomor 4? Nomor 7 atau nomor 4? Kita lihat. Nah, ini nomor 5, Pak. Maksudnya. 5 jika X lebih dari A middle. Nah, sekarang gimana? Coba. Nah, gini. Nih, kuncinya nih. Gampang. Di sini, mana yang kondisinya ya? X lebih besar. X lebih besar, A. AM ya. Gitu aja saya ngomongnya AM ya. Iya. Ini ya, kondisi yang terpenuhi ini. Kita mundurin. AM. Oh iya, 4. Mana kondisi X lebih besar AM mana? Nomor berapa? 5. 5. Berarti L-nya atau low-nya mid plus 1. 1. Nah, mid-nya berapa? 4. Plus 1? 5. Gitu ya, cara nyarinya gitu. Oh. Jadi ketentuan-ketentuan ini harus kalian flashback ke yang tadi. Kok bisa 5, kok bisa 8, gitu. Kok bisa 5, gitu ya. Kok bisa 6 ntar, gitu. Gitu. Jadi mid sebelumnya, karena mid yang sekarang kan belum ketemu. Mid sebelumnya, plus 1. 5. H-nya berapa? High-nya ya maksimalnya masih 8, gitu kan ya. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8 di sini. Gitu.
L lebih kecil sama dengan H nggak? 5 lebih kecil 8. Masih ya gitu ya. Iya. Mid-nya berapa? 5 tambah 8, 13. Div 2, div 2 berapa? 13 bagi 2, 6,5 ya. 65,5. Berarti diambil 6. 6. 6. A6, nah, saya tulis lagi notasinya di sini. A6, berapa A6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21. 21. Nih. A6 kan ya, 21. Sekarang ketentuan. X lebih kecil AM. X-nya berapa? 14. AM-nya 21. 21. Berarti ya gitu ya di sini ya. Memenuhi syarat. X 18 lebih besar AM. Tidak. 18 lebih besar dari 21. Tidak. X sama dengan AM ya pasti tidak gitu. Lebih besar aja enggak, apalagi sama dengan gitu ya. Tidak. Berarti kita masuk kondisi ke sini. Mana yang iya? X X lebih kecil dari AM. Lebih kecil AM. Ini. Sekarang kita fokus X lebih kecil AM, kita mundurin lagi. Mana X lebih kecil AM? Nomor berapa? 4. 4. 4. 4 berarti kalau kondisi 4 yang berubah apa di sini? High. High sama Mid, min, min 1. 1. Low-nya berubah nggak? Enggak. Low-nya nggak berubah karena yang diminta high, gitu ya. Low-nya tetap 5, high-nya berapa? Sekarang 5. Didapat dari mana? Mid min 1. Mid-nya lihat 6. 6. Min 1 jadi 5. Oke, clear. Tahu ya sampai sini ya. Sekarang kita tes. L-nya 5, H-nya 5. X lebih kecil AM. Masuk nggak? Enggak. 5, L18. Maaf. Ini dulu ya. L, maksudnya aja saya. L lebih kecil sama dengan H. 5 lebih kecil sama dengan 5. Kondisinya ya atau tidak? Ya. Ya, karena ada operator ini ya, ingat nih. Ada operator sama dengan, berarti yang sejenis atau dirinya sendiri boleh dibandingkan. Hasilnya pasti ya. Nih ya. Kalau iya berarti kan boleh lanjut ke step selanjutnya. Middle. 5 tambah 5, 10. Div 2, ya 5 pasti. Temu nih. Middle-nya. Ya diperoleh dari rumus tadi. AM. A 5. Nah, sekarang A5. A5 berapa? 1, 2, 3. 18. 18. AM-nya 18. X Kurang dari kecil nggak? X. Dari AM. X-nya 18, AM-nya 18. Karena operatornya lebih kecil, nggak pakai sama dengan, berarti nggak bisa, gitu ya. Berarti nggak bisa. Berarti di sini Tidak. Lebih besar juga tidak. Karena nggak pakai sama dengan. 18 lebih besar 18, ya nggak bisa. Karena tidak pakai operator sama dengan. Sekarang X sama dengan AM. X-nya 18, AM-nya 18. Kondisinya? Ya. Ya. Sekarang kita main di sini. Ini yang dipakai. Kita mundur. X sama dengan AM sekarang. Poin ke berapa? 7. 7 ya? Iya. Poin ke 7. Dengan 6. 2 ya. Poin 7 dan 6 yang main. Ya. Yang 6, X sama dengan AM. Maka Low-nya sama dengan I plus 1. Yang ke-7, X sama dengan AM, maka ditemukan. Di sini kita masih main. X sama dengan AM, low-nya sama dengan I plus 1 gitu ya. Tadi kan gitu ya. Ya. Low-nya berapa? 5. Benar nggak? Iya, 5. Tambah 1. 5 plus 1? Tambah 1 jadi 6. Jadi 6.
Benar. Ada yang perlu di-admit. 5 yang ini tambah 1 jadi 6. 6. High-nya tidak berubah gitu ya. Iya. Tadi kan 5 yang ini ya. 5 yang high. Bentar, biar nggak salah. Nih, low-nya high plus 1. Berarti diambil dari 5 yang high. Nah, ini. 5 ini plus 1 jadilah low plus 6. High-nya tetap 5. Ya. L lebih kecil sama dengan H nggak? Enggak. 5, 6 Enggak, lebih kecil sama dengan 5 nggak? tidak. Tidak. Di sininya kondisi tidak. Saya mundurin dulu. Selama low lebih kecil sama dengan high, maka kerjakan langkah 3 sampai dengan 6. Tadi kondisinya apa? Low. Tadi kondisinya berapa? 6 6. lebih besar dari 5. 5. Berarti kondisi lebih kecil ini udah nggak memenuhi gitu ya? Iya. Udah nggak memenuhi. Artinya di sini kan udah tidak. Apakah perlu kita cari M lagi? Tidak perlu. Tidak. Enggak. Stop. Artinya kan langkah-langkah selanjutnya udah nggak bisa karena ini sudah tidak Memenuhi. Itu. Berarti langkahnya karena X sama dengan A mid terpenuhi, maka outputnya ditemukan. Gitu ya. Maka midnya ditemukan. X sama dengan A middle. A middle-nya berapa? Tadi nih 5. Ya, A middle-nya dari 5, 18 tuh. X-nya berapa? X-nya 18. A middle-nya 8. 18. 18. Amidonnya juga sama, 8. Tapi kondisinya sudah terpenuhi, ditemukan. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Nanti ada satu lagi kondisi nggak terpenuhi atau nggak ditemukan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nggak ada? Sampai sini gimana yang lain? Masih enak dipahami atau pusing atau gimana? Ya beginilah logika ya. Tapi kalau udah kalian paham juga tahu rule-nya enak kok. Kalau udah paham rule-nya. Saya next ya. Ya, Pak. Nah, ini cara lain. Ya, cara lain kalau kalian mau nyarinya kayak gini. Tadi saya sih sebenarnya mengarahkan ke kalian ini. Enak nih pakai tabel keputusan. Kalau ini penjabaran lebih ke arah mana low-nya, mana mid, mana high. Oh, ini 6-1, 5. Ini kan penjabaran rumus-rumus tadi gitu ya. Gitu. Ini nggak saya jelasin, tadi kan udah penjabaran sebelumnya. Next. Nah ini, kalau coding tadi, kalau bilangan tadi, kalau kalian masukin coding kayak gini. Nyari 18. Ini kan dicari 18 nih. Gitu. Nanti ditemukan posisinya di mana. Ada di keberapa? Gitu. Ada di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini. Ini contohnya kalau kalian mau menerapkan searching menggunakan Python.
Penjabaran seperti ini yang kayak gini, yang bentuk-bentuk tabel, nyarinya, itu nggak ada di slide. Ya, kalau kalian lihat slide BSI, mungkin kan ya, saya ngajar kemarin-kemarin, sama aja kayak slide BSI, mungkin ada yang berpendapat kayak gitu. Ada beberapa materi yang saya sampaikan di video gitu ya, itu nggak ada di slide, gitu ya, karena perlu penjabaran lebih lanjut, makanya saya tampilin slide-nya hasil combine dari yang BSI dengan penjabaran dari saya, gitu. Juga tidak membuang ya, tidak melepas dari sumbernya BSI. Slide yang ada di ruang mahasiswa kalian. Sekarang kita nyari yang 50. 50. L-nya 1, H-nya 8. L lebih kecil sama dengan H. Ini nggak saya jabarin lebih detail kayak tadi lagi ya. Karena kan ditanya tadi, ini hanya menentukan, oh nggak ketemu gitu ya, datanya nggak ada. Gitu. Masih sama kayak tadi, cuma kondisinya gini. X-nya 50 gitu ya. LH-nya sama. L lebih kecil sama dengan H. Iya. Ya. M-nya 4 gitu ya. M-nya pasti 4. Karena 1 plus 8, 9 dibagi 2. Hasilnya 4. AM-nya 16. Ya. 16 itu diperoleh dari mana tadi? Nih. Ya, A4 itu 16. X lebih kecil AM. X-nya 50 lebih kecil dari 16, tidak. X lebih besar, iya, pasti X-nya 50. X sama dengan AM, tidak. Di kondisi ini, belum terpenuhi gitu ya. Karena kan yang diminta ini nanti. Ya. Next, kedua, 5. Tadi hasilnya didapat dari mana? Ya, itu juga kalian harus tahu. Didapat dari M plus 1. Ya, M plus 1. L-nya 5, ini 8. Ininya ya, L lebih kecil dari A. Ya, benar. M-nya 6. 5 tambah 8, 13. Bagi 2, 6 setengah. Nggak bisa diambil 6 setengah, bulatin ke 6 bilangan bulatnya. AM-nya 21. Karena dari A, array 6. Array 6, 21. Saya mundurin lagi biar tahu. Nah, nih. 4, 5, 6. Nih, 1. X lebih kecil AM. X-nya 50, ya, AM-nya 21, nggak mungkin, berarti tidak. X lebih besar AM, X-nya 50, AM-nya 21, iya. X sama dengan AM, 50 sama dengan 21, enggak. Turunin lagi, drop down lagi. Ini 7, dapat dari mana? 8, high-nya min 1. Gitu ya, high-nya tetap 8. Di sini, lebih kecil sama dengan H, masih iya. M-nya 7. 7 tambah 8, 15. Bagi 2, 7,5. Nggak bisa. Karena dia mintanya division. Division itu bilangan bulat, jadi 7. AM, A7, itu 76. Ya, array 7. Dapat dari mana? Nih. 4, 5, 6, 7. Nih, 76. Tuh, kawan ya. Kemudian, X lebih kecil AM. Ya. Gitu ya. X lebih kecil AM, ya. X lebih besar AM. Tidak. Nah, tidak. Gitu ya. X sama dengan AM. Di sini masih tidak. Berarti, sampai di sini, udah nggak bisa ditemuin lagi datanya. Karena kenapa? Ya. Karena kenapa? Kita turunin dulu. Tadi dengan kondisi L lebih kecil sama dengan H, ya, itu masih bisa dilanjutin gitu ya. Tapi kan sekarang kondisinya di sini L-nya 7, ya, A-nya 6. Nama dapat dari mana? Mid kurang 1 gitu ya. Mid dikurang 1 karena kondisinya X lebih kecil AM. Berarti low-nya itu 7, high-nya 6. Dapat dari mana? Mid dikurang 1. Low-nya tetap.
L lebih kecil H. L lebih kecil sama dengan H. Tidak. Boleh dilanjutkan selama kondisinya masih seperti ini. Ya, kalau sudah tidak, berarti kondisinya tidak boleh Lanjut. dilanjutkan atau di stop. Nah, sekarang kondisi stop ini ditemuin nggak datanya? Kita lihat kondisi XAM terakhir. XAM terakhir, kondisinya ini tidak, bukannya ya. Berarti 50 itu, kalau kita lihat bilangannya, gitu ya, kalau kita lihat bilangannya, nggak ada 50 gitu kan ya. Nih, nggak Iya. ada 50. Nah, ini kan pembuktian logikanya gitu ya. Berarti di sini X sama dengan amit ya atau AM tidak terpenuhi, maka outputnya adalah tidak ditemukan. Itu cara pembuktiannya. Ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Tadi yang kondisi Jadi Pak, ya silakan. yang X sama dengan A, kalau misalkan ya langkah ketujuhnya ditemukan. Terus kalau misalkan tidak, berarti tidak ditemukan. Sekarang gini sih sebenarnya. Tadi siapa yang nanya? Saya ya. Jadi gini sebenarnya. Iya. Sebelum menentukan ditemukan tidak ditemukan, ya biarkanlah posisi ini ya atau tidak gitu dulu ya. Biarin nih sini. Karena kita ke step selanjutnya. Kalau di sininya, nah, sekarang penentunya ini dulu nih. Nah, saya udah tandain, kita mundur. Nih, balik lagi ke sini. Kan penentunya langkah 3 sampai di sini. Boleh berlanjut selama ini, gitu kan ya. Nih, tuh. Selama low lebih kecil sama dengan high, maka langkah 3 sampai dengan 6 dikerjakan. Boleh gitu artinya gitu ya. Logika di bawah boleh dites. Nah, itu kuncinya. Selama low lebih kecil high. Nah, sekarang di kondisi 50 tadi, ketika low-nya 7, high-nya 6, ini kan syarat ini harus terpenuhi ya gitu ya. Sedangkan low-nya 7, high-nya 6, syaratnya tidak. Berarti kira-kira langkah 3 sampai dengan 6, yang langkah ini nih, boleh nggak dilanjutin? Enggak. Nggak, artinya di Stop. stop di sini ya. Artinya di stop nih. Nah, ketika dia di stop, sekarang kita mau nentuin datanya ditemukan nggak? Gitu dulu. Caranya gimana? Lihat XAM terakhir. Kalau XAM terakhirnya tidak, oh berarti datanya tidak ditemukan. Nih, mengacu juga sih sebenarnya ke sini. Oh, ke poin nomor 7. Jika XAM, X sama dengan AM gitu ya, maka cetak ditemukan. Selain itu cetak tidak ditemukan. Artinya kalau dia kondisinya iya, berarti cetak ditemukan. Kalau kondisinya tidak gitu ya, maka dia cetak tidak ditemukan. Gitu. Gimana? Gimana? Ada lagi yang mau tanyain atau masih bingung? Silakan. Nah, kita masih di sini. Nah, enak nih kalau udah main hitung-hitungan, kalian pun juga pasti akan eh, lebih care gitu ya dengan oh segini caranya gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya next apa gimana?
Next. Next. Oke. Nah, ini penjabaran tadi ya, penjabaran tadi. Yang nyari 50. Sekarang teknik yang terakhir, teknik divide and conquer. Ya. Di teknik divide and conquer gimana sih gitu ya caranya? Teknik divide and conquer itu kuncinya dia menemukan nilai maksimum dan nilai minimum. Tuh, prinsip divide and conquer. Ya, jadi nanti dia mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini ada array nih. Itu bilangannya kalian perhatiin, belum urut ya. Kita mau cari pakai teknik divide and conquer terbagi dua tahap. Yang pertama, membagi array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sub array. Ya, jadi array yang ada di sini, ya, yang ada di sini nih, dia akan dibagi menjadi sub array, sehingga setiap sub array terdiri dari 2 elemen atau 1 elemen. Nah, nanti ada yang 2 elemen, arraynya ada yang 1 elemen. Kemudian poin kedua, tadi sudah 1, poin kedua, mencari nilai maksimum per elemen, ya. Ini per elemen dulu ya. Nanti maksimum per elemen dan minimum per elemen. Mulai dari sub array yang terdiri dari 2 elemen dan 1 elemen. Oke, kita contohin. Ini cara nyarinya. Perhatikan dulu nilainya. Tadi array yang sudah ditentukan, ada LB, ada UB. Singkatan dari lower base, upper base. Lower base itu batas bawah, upper base itu batas atas. Ada berapa bilangan nih? Ada berapa array? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kita bagi. Bagi jadi 2 elemen. Elemen kiri dengan elemen kanan saya nyebutnya. Elemen kiri saya pakai bilangannya lebih banyak, elemen kanan lebih sedikit. Elemen kiri ada 5, elemen kanan ada 4, karena 9 ya, nggak bisa dibagi rata. Ambil dia kiri lebih sedikit, kiri lebih banyak, kanan lebih sedikit. Di elemen kiri ada 5 bilangan, lower base 1, 22, upper base-nya di 5, di bilangan kelima itu 15. Lower base sama dengan 1 artinya lower base array 1, upper base array 5 gitu ya. Lower base array 6, upper base array 9. Nah, gitu. Tetap ketika dipisah ini nggak boleh disebut array 1 lagi. Tetap ini lanjutannya array 6, array 7, array 8, array 9. Berarti lower base-nya 22, di blok kiri upper base-nya 15. Di sebelah kanan, lower base-nya 60, upper base-nya 9. Upper base 9, 47. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain belum? Baru mecah ya, baru mecah 2 ya. Sekarang di blok kanan, di blok kiri, nah, blok kiri, pecah lagi. Ini ada 5. Pecah lagi, 2 elemen lagi. Yang kiri lebih gede bilangannya, yang kanan lebih sedikit. Di sini ada 3, di sini ada 2. Berarti lower base 1 itu 22, upper base 3 itu min 5. Lower base yang blok kanan, ya, blok kanan yang kedua di sini, ini min 8, upper base-nya 15. Sekarang yang kanan. Ini pecah nih, tandain dulu. Gitu ya. 60, 17, 31, 47. Ini gampang nih, ada genap nih. Ada 4, pecah aja 22 gitu ya. 60 dengan 17, 31 dengan 47. Lower base 6, array 6 itu 60, lower base 8, 31, upper base 7, 17, upper base 9, 47. Udah, ini udah pecah nih, 2, ini 2, ini 2, ini masih 3 nih. Pecah lagi di sini. Yang kiri bilangannya banyak, yang kanan sedikit. Berarti 22 dengan 13, min 5 sendiri. Lower base 22, ya, upper base-nya 13. Nah, ini sendiri.
Kalau sendiri, dia bisa jadi lower base, dan dia juga bisa jadi upper base. Ya, atau lower bilangan, upper bilangan. Gitu aja. Saya nyebutnya lower base, upper base. Ya. Atau kalian mau bilang di sini, lower bilangan, upper bilangan, boleh, silakan. Ya, LB itu lower bilangan, UB itu upper bilangan, boleh. Kalau saya nyebutnya lower base, upper base. Next. Nah, ini step terakhir. Sekarang, di step terakhir itu, dibalik. Ini yang di sini, akan ada di atas. Jadi nanti dia begini. Dia bukannya dari atas ke bawah lagi, tapi dari bawah ke atas. Nanti dia ngurutinnya gini. Gitu. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu ya. Baru ntar ketemu hasilnya berapa. 22, 13, min 5. Tuh, 22, 13, min 5. Di sini minnya 13, max-nya 22. Di sini minnya min 5, minimum, maksimumnya min 5 juga. Berarti akan ketemu ketika digabung. Ketika digabung di sini, minnya, min blok sebelah sini dengan min blok sebelah sini. Max yang di blok sebelah sini dengan max sebelah sini. Ya, XY gitu, konsep XY gitu ya. Minnya 13 dengan min 5. Max-nya 22 dengan min 5. Temu nih di sini. Sekarang naik. Nih. Kan udah pertama. Ini yang kedua sekarang. Kita lihat. Ini yang kedua kan. 22, 13, min 5. Max-nya 22. Ya. Minimumnya min 5. Di sini max-nya 15, minimumnya min 8. Gabung 22 dengan 15, min 5 dengan min 8. Ketemu di sini. Ini juga max-nya 60, min-nya 17. Max-nya 47, min-nya 31. Gabung max 47 dengan max 60, min 17 dengan min 31. Ketemu. Ya, ketemu nih. Naikin lagi. Di sini. 22, 13, min 8, min 5, min 8, 15. Max-nya 22, minimumnya min 8. Di sini max-nya 60, minimumnya 17. Berarti ini akan digabung, min 8 dengan 17, maksimumnya 22 dengan 60. Ketemulah bilangan tadi ke format awal. Ya, ini kan format awal nih. Ya kan, ini kan format awal. Ya, saya mundurin dulu. Nah, ini kan format awalnya ini nih. 22, 13, min 5, min 8, 15, 60, 17, 31, 47. Ini juga. 22, 13, min 5, min 8, 15, 60, 17, 31, 47. Karena di sini bukan sorting, tapi searching, gitu ya, mencari, ketemulah nilai max-nya 60, min-nya 8. Oh, dicari dari sini. Di sini kan nggak diturunin lagi, nggak dicari lagi, karena di sini udah ketemu minimumnya min 8, ya kan? Ini kan min 8 dengan 17 digabung, ya lebih kecil min 8 pasti. Yang ini maksimum ada 2, 22 dengan 60, dicari yang terbesar 60. Berarti antara min 8 itu nilai minimum, ya, dengan 60 itu nilai maksimum. Gitu. Maka di sini kesimpulannya max sama dengan 60 dan min sama dengan minimum sama dengan min 8. Gimana? Sampai sini ada yang bertanyakan? Kira-kira ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, materinya selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Dari awal, pertama merge, kemudian quick,
lalu binary, terakhir teknik divide and conquer. Ada 4 cara di metode divide and conquer. Ayo silakan, jika ada yang ingin di-share. Silakan. Setelah ini, tugasnya akan saya share di SES. Di SES, di My Best, maaf. Di My Best akan saya share tugas kalian. Dan berkelompok. Nggak saya kasih sendirian kok. Apa mau sendirian aja ya? Cuma dikit ini ya? Mau sendiri apa kelompok nih tugasnya? Kelompok aja, Pak. Enakan sendiri, Dinda. Sendiri juga nggak apa-apa, Pak. Oh, parah setelah sendiri juga nggak apa-apa. Gimana aja bagusnya. Bagusnya, malah ada yang bilang bagusnya nggak ada tugas, Pak. Kayak gitu. Bagusnya jangan ada tugas malah. Silakan. Ada yang mau tanyakan, silakan. Silakan. Kalau Nanti tugasnya kayak tadi juga, Pak. Bikin apa? Tabel kayak gitu. Iya dong, pasti. Nih, saya kasih lihat tugasnya. Belum saya share sih. Jadi saya kasih lihat dulu, soalnya kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Tuh. Ada datanya. Nah, kalian cari pakai merge, quick, lalu di NC. Lalu ada angka lagi. Ini yang ini. Cari binary. Gitu. Binary ada tiga angka lagi dicari. 13, 16, 10. Gitu ya. Buatnya di mana? Di aplikasi yang waktu itu Bapak kasih. Aplikasi yang saya kasih. Apa tuh? Flowchart. Iya. Mbak pakai Word aja. Oh, pakai Word. Pakai Word aja. Cara jabarinnya tadi sama kayak yang saya jabarin. Oh iya. Tuh. Metode DNC itu yang tadi teknik kan? Yang terakhir saya jelasin tuh. Iya. Nah, teknik divide and conquer tuh namanya. Sebenarnya metode DNC, teknik divide and conquer, itu bukan buat sort gitu ya, itu buat search. Ya. Itu buat search. Jadi mungkin di sini ini salah soalnya, awalnya gini. Dia pengurutan data di atas dengan metode DNC, merge dan quick. Jadi artinya dia nih minta hanya merge dan quick. Gitu ya, karena kan nih sort, ngomongin sort. Sedangkan teknik DNC itu bukan sort, tapi search. Sama kayak binary nih. Seharusnya soal yang ini nih, yang bawah, itu untuk binary dan teknik DNC. Gitu. Seharusnya. Jadi soalnya saya edit sedikit aja ya, biar kalian nggak bingung. Yang ini, yang atas nih ya, kalian sort, karena menggunakan merge dan quick. Yang bawah, ini pakai binary, ya. Binary dia nyari 13, 16, 10. Terus yang bawah ini juga pakai teknik DNC, ya, teknik divide and conquer. Untuk nyari apa? Nilai maksimum dan nilai minimum. Gitu. Yang atas tetap pakai DNC juga apa enggak? Yang atas cuma cukup merge dengan quick, karena ini sort. Ya, DNC itu bukan sorting, tapi searching. Makanya nggak bisa saya masukin di sini. Nanti DNC yang ini pindahin kemari nih, ke nomor 2. Ya, nomor 2 ini kan cuma binary nih soalnya. Iya. Nah, kalian tambahin nanti teknik DNC.
Nanti soalnya gini deh, soalnya saya edit, ntar yang saya upload di MyBase kalian tuh udah versi yang benar. Jadi kalian nggak Yap. bingung-bingung, ntar lupa lagi. Tadi Pak Fauzi ngomong apa ya, pindahin kemana ya, gitu lagi. Ya. Ntar saya edit, soalnya saya pindahin ke MyBase, itu versi yang sudah benar. Ya, biar kalian nggak bingung. Silakan, kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kita per kelompok berapa orang, Pak? Ini berapa orang sih nih partisipannya? 12 orang, Pak. Kalian ada 11 ya? Satu nggak hadir, Pak, sakit. Ini kan banyak nih. Berarti 10 ya? Saya udah pernah ngasih kelompok belum? Tugas kelompok belum sebelum-sebelumnya? Udah. Udah? Iya. Udah. Yang pertemuan keberapa? Pertemuan ke 5 kalau nggak salah. Berapa orang? Ada yang 4, ada yang 3 kayaknya. Ada yang 4, 4, ada yang 3. Ya udah, penting kayak gitu lagi aja. Samain aja formatnya kayak kelompok-kelompok sebelumnya. Formatnya itu ada yang 3, ada yang 4. Anggotanya mau dirombak silahkan. Yang penting nanti di tugasnya yang diupload itu namanya ada. Jangan sampai ada beberapa kemarin yang saya periksa ada tugasnya diupload dan nggak ada nama kelompoknya atau nggak ada nama timnya gitu ya. Saya bingung masukin nilainya kemana ntar. Masih saya pending. Bukan kelas kalian, bukan. Ada kelas lain. kelompoknya jadinya yang waktu itu, Pak. Nama-namanya sama boleh. Oh iya. Mau kalian rombak boleh. Tapi formatnya samain. Ada yang 4, ada yang 3. Oke, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau cukup? Biar saya upload tugasnya, ntar biar kalian fokus ke tugasnya. Jadi gitu ya, di logika algoritma itu gitu. Ini pertemuan 10 ngomongin divide conquer. Pertemuan 11 itu ada sorting lagi, ada selection, ada bubble, apa lagi nih? Ada insertion. Ada 3 metode sorting besok di pertemuan 11. Artinya kayaknya sih ya, kayaknya nih, pertemuan 11 pun saya akan zoom lagi kayak gini, gitu ya. Karena saya nggak mau ngelepas kalian cukup dengan video, tapi nggak paham nih sorting, nggak paham divide conquer kayak tadi. Kan ada banyak pertanyaan tuh dari teman-temannya. Ini gimana sih Pak, saya kurang jelas nih step ini, gitu. Jadi mudah-mudahan di Zoom besok kalian sehat, saya sehat, kita buka lagi open Zoom seperti ini, kita sharing terkait sorting yang besok di pertemuan 11 kita belajar. Iya, Pak. Oke, Pak. Saya lihat ada materi 11, 12 ini tentang searching lagi, pakai linear sama sekuensial, best case, worst case tuh. Di pertemuan 13 ada greedy. Greedy itu main knapsack sama on type. Pokoknya ini hitung-hitungan semua nih, semua. Tuh. Di pertemuan 14, 14 juga masih hitung-hitungan, pakai traveling salesman sama Grab. Wah, kayaknya ke belakangnya kita zoom terus deh, kayaknya nih.
Tuh, hitung-hitungan semua soalnya. Nggak masalah ya. Kita zoom terus ya. Yang belakang. Karena biar sama-sama enak. Kalian, saya juga nggak ada beban, jadi tentang lepas kalian nggak paham tentang greedy, nggak paham tentang knapsack gitu ya. Kan nanti UASnya memang sih pilihan ganda, cuman kan kalau nyari jawaban yang hitung-hitungan kalian nggak tahu caranya gimana. Gitu kan. Oke, cukup sampai sini? Atau ada yang mau tanyakan? Dinda, Faras, Faisal, atau Uji, silakan. Saya, Putri, atau ada yang mau tanyakan? Bapak kalau ganti kelompok yang kemarin itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, silahkan. Saya nggak pernah membatasi kalian mau ganti kayak mau gimana. Saya pokoknya yang penting kalian ngupload, ada namanya aja. Gitu saya. Iya, Pak. Misalkan kamu minta rombak, saya nggak ngasih. Ya, percuma juga kan, buat apa saya ngelarang-larang gitu kan. Mendingan, pokoknya semua rule kelompok saya serahin ke kalian pribadi masing-masing gimana. Saya nanti hanya mengkoreksi hasil kerjaan kalian dengan nama kelompoknya yang jelas, siapa saja. Jadi kalau namanya nggak ada nih dikirim ke saya, terus nanti ujungnya nanya, kok nilai saya nggak ada Pak? Ya, berarti kan emang namanya nggak dikirim dan nggak ngupload bisa jadi gitu. Ingat ya, kelompok semuanya ngupload. Jangan sampai misalkan kelompok saya siapa aja nih, ternyata satu orang nggak ngupload, namanya ada, itu nggak akan saya nilai. Ya, ini jadi acuan semuanya nih. Nama boleh ada di paper, tapi kalau nggak ngupload percuma, nggak akan saya nilai. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kalian ya di pertemuan 10 tentang metode divide and conquer. Gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti kalian bisa memahaminya dari apa yang saya jelaskan. Ya, terima kasih ya semuanya udah hadir di Zoom meeting di pertemuan 10 kali ini. Next, nanti di pertemuan 11 kita Zoom lagi, kita belajar lagi terkait sorting ya, metode sorting yang belum kita bahas di pertemuan 10. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.